konseling. Konseling, oke. Senang sekali bisa menyapa anak-anakku semua. Harapan kami, kalian semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Amin. Nah, kami mengucapkan selamat bertemu kembali dengan kami guru BK, saya Bu Els. Saya Bu Nova, dalam materi BK sebagai sarana untuk edukasi dan motivasi. Oke, kita mulai yel-yel dulu ya Bu. Oke, siap Ibu. SMA Sion. Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Sekali lagi Bu. Siap. SMA Sion. Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Baik, sebelum kita mulai materi BK hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai proses belajar mengajar kami dan dimulai dengan jam BK. Tuhan berkati kami semua, kiranya kami dapat konsentrasi dengan baik dan dapat mendengarkan materi ini dengan baik. Tuhan Yesus, berkati kami dari pagi ini hingga sore hari nanti. Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan semua senantiasa di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Oh iya Bu, sebelum kita mendengar materi yang akan dibawakan oleh Bu Els, mari kita sama-sama ice drinking dulu. Kalian ikuti dari rumah ya. Oke, siap. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Yeay. Sekali lagi dong Bu Nova. Oke Bu, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Yeay. Oke Bu, silahkan Bu Els menyampaikan materinya, Oke. materi edukasi. Siap. Halo, shalom anak-anakku sekalian. Senang sekali kita boleh bertemu dalam materi ini ya. Nah, hari ini sesuai dengan yang tampilan yang kalian lihat di layar monitor kalian, yaitu dengan tema etika bergaul dalam masa pandemi. Karena ini sangat penting ya, berbicara tentang etika itu berbicara tentang bagaimana kita berlaku, bertata krama secara sopan santun di dalam pergaulan ya, secara khusus dalam masa pandemi ini yang semua serba keterbatasan. Walaupun kita jarang bertemu, jarang terjadi komunikasi secara langsung, apalagi bersentuhan secara fisik, tetapi perlu kita mengedepankan bagaimana kita mengutamakan sopan santun ya, karena dengan mengabaikan sopan santun, efeknya pasti akan menimbulkan perselisihan, pertentangan, bahkan kesalahpahaman ya. Karena etika ini merupakan sarana ataupun alat untuk memperlancar dalam pergaulan dan juga menolong kita di dalam mencapai tujuan kita. Next, selanjutnya perlu kita juga mengetahui apa sih yang menjadi dasar-dasar kita dalam beretika. Nah, yang pertama yaitu perlu kita mengedepankan sopan, santun, dan ramah kepada siapa saja ya. Sopan bukan hanya kepada orang tua ataupun orang yang berusia lebih tua, kepada guru saya, tetapi dengan teman sebaya, bahkan juga dengan adik tingkat kita, dengan saudara kita ya, berperilaku sopan dan ramah. Nah, yang kedua yang menjadi dasar kita dalam beretika yaitu kita mengedepankan bagaimana kita menunjukkan care ya, memberikan perhatian kita satu dan yang lain. Bukan karena dia baik dengan saya, karena dia sudah memberikan perhatian, tetapi karena kita memang tulus mau memberikan perhatian ya kepada relasi ataupun juga teman di mana kita bergaul. Nah, yang ketiga yang menjadi dasar etika yaitu karena tujuan kita yaitu ingin menolong ya. Tujuan etika yaitu kita belajar untuk berusaha membantu, menyenangkan orang lain, bahkan juga respect terhadap orang lain ya. Nah, yang keempat, perlu kita tahu sendiri bagaimana di Indonesia ini memiliki keberagaman suku, bangsa, budaya, agama ya. Oleh karena itu
penting bagaimana kita mengutamakan rasa toleransi, memupuk rasa toleransi ya, satu dan yang lain. Selanjutnya yaitu kita belajar juga untuk menguasai diri ya, yang menjadi dasar dalam kita beretika yaitu dengan penguasaan diri. Bagaimana kita belajar untuk mengendalikan emosi dalam situasi di mana saja dan kapan saja. Karena ketika kita sudah mengetahui menjalankan hal ini, pasti ada manfaat ya, manfaat yang kita dapatkan, benefit yang kita dapatkan di dalam kehidupan dalam relasi kita. Nah, keuntungan apa saja? Yaitu yang pertama yaitu ketika kita segan, respect dengan orang lain, tentunya orang pun juga akan segan dengan kita. Ketika terlebih dahulu kita menghargai, menghormati orang lain, orang pun juga akan menghormati kita. Bahkan kita pun juga menjadi pribadi yang disenangi oleh orang lain. Ya, walaupun itu semuanya mengarah kepada suatu proses ya, proses yang tidak hanya berhenti pada saat itu saya, tetapi terus menerus yang harus kita lakukan ya. Nah, yang kedua, manfaatnya itu kita pun mendapat kemudahan di dalam membangun hubungan baik dengan orang lain. Kalau kita baik dengan orang lain pun juga akan berperilaku, walaupun memang pada kenyataannya pun juga ada saat dimana kita baik dengan orang lain, tetapi orang lain pun juga kita tidak mendapatkan respon yang sama ya. Tetapi itu jangan sampai membuat kita juga membatasi kita untuk tidak beretika ataupun sopan kepada orang lain. Nah, yang ketiga, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Kita sedang membangun kepercayaan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam situasi dan kondisi dimanapun kita berada. Dan manfaat yang keempat ya, ketika kita membangun etika di dalam bergaul, yaitu tentunya kita sedang memelihara suasana yang baik di lingkungan, baik dalam lingkungan keluarga dan teman, bahkan juga dalam lingkup yang lebih besar ya. Nah, perlu sekali ya kalau kita menjaga hubungan yang baik, tentunya itu akan berimbas juga pada diri kita. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang perlu kita hindari di dalam percakapan ya, baik percakapan secara lisan ketika kita bertemu ataupun juga secara khusus dalam masa pandemi ini. Tentunya kita terbatas untuk bisa bertemu secara langsung, tetapi ada smartphone ya yang akan selalu menghubungkan kita satu dan yang lainnya. Nah, apalagi ketika kita menggunakan smartphone, tentunya ada etika-etika yang perlu kita perhatikan ya, perhatikan di dalam membangun percakapan ya. Nah, yang pertama, etika, ingat bahwa ketika kita berbicara satu dan yang lainnya, kita hindari untuk memotong pembicaraan orang lain ya. Kemudian yang kedua, apalagi kita memonopoli pembicaraan atau percakapan. Ingat bahwa interaksi itu adalah pembicaraan relasi antara satu bahkan lebih daripada dua orang ya. Nah, oleh karena itu ketika kita berkomunikasi, ingat bahwa bukan hanya kita saja yang berbicara, bukan hanya kita saja yang mau didengar, tetapi kita juga belajar untuk mendengar apa yang orang lain mau katakan ya. Apalagi kita jangan sampai kita memonopoli pembicaraan ataupun percakapan. Nah, selanjutnya yang ketiga, nah kita perlu menghindari untuk membual tentang diri sendiri, membual tahu sendiri. Ya, artinya itu membesar-besarkan ya. Wow, saya seperti ini, saya seperti ini. Nah, itu perlu kita jaga ya. Kita perlu mengedepankan perasaan daripada lawan bicara kita ya, apalagi mengatakan sesuatu hal yang tidak sebenarnya tentang diri kita ya, harus apa adanya. Nah, yang keempat yaitu membicarakan hal-hal yang dapat menimbulkan pertentangan, itu perlu kita hindarkan ya. Bukan berarti kita mau menghindari konflik, tetapi ingat bahwa setiap orang itu memiliki sensitivitas yang berbeda-beda ya. Apalagi berbicara mengenai hal budaya, agama, itu hal yang sensitif. Kita perlu untuk menjaga toleransi kita satu dan yang lainnya. Nah, yang kelima, ini hal-hal pembicaraan
hal yang sangat privasi. Ini juga berkaitan dengan hal selanjutnya nanti, pembicaraan tentang penyakit, kematian, dan hal-hal yang lain yang perlu mungkin dihindari ya, mungkin untuk kasus-kasus tertentu. Tetapi kalau seandainya kita sudah cukup dekat ya, ini bisa kita bicarakan ya dengan lawan bicara kita. Nah, yang keenam, menanyakan apalagi menyebutkan harga ya, harga barang orang lain. Nah, ini hal-hal yang sensitif ya, tidak semua budaya bisa menerima hal ini. Oleh karena itu kita perlu juga menjaga. Nah, yang ketujuh ini berhubungan dengan yang kelima tadi ya, menanyakan masalah yang sifatnya pribadi ya. Setiap orang punya karakter yang berbeda-beda ya. Ada hal-hal yang bisa ditanyakan, tetapi hal-hal yang privasi kalau seandainya tidak perlu dipertanyakan, kita perlu ya mungkin next lah kalau kita sudah lebih dekat. Nah, itu kita perlu menjaga ya, menjaga perasaan, menjaga situasi supaya kita bisa tetap bisa lebih maksimal di dalam bergaul. Nah, yang terakhir, nah ini dia menggosipi ya, menggosipi orang lain ya. Memang kadang seringnya kita berkumpul, seringnya kita berkomunikasi, akhirnya bisa menimbulkan pembicaraan sesuatu hal yang tidak sesuai pada kenyataan. Nah, ini berbicara tentang gosip ya. Oleh karena itu, berita yang belum tentu kebenarannya pun juga kita harus menyaring dengan baik ya, membicarakan sesuatu hal apalagi menggosipi orang lainnya. Jangan sampai akhirnya bisa menimbulkan luka ya. Karena kita tahu bahwa lawan bicara kita memang dua orang. Ketika kita bertemu setelah berpisah ataupun juga setelah selesai komunikasi, tentunya akan ada komunikasi yang lain lagi kita dan orang lain, dan mungkin akan sampai suatu saat akhirnya orang lain itu pun juga bisa mendengar dan ternyata kita menjadi sumber daripada itu. Nah, kita harus jaga hal ini ya. Nah, selanjutnya the next yang terakhir yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam kita menjaga komunikasi kita secara khusus dalam masa pandemi ini, yaitu bagaimana kita harus belajar untuk meningkatkan rasa percaya diri yang kuat. Tetapi ingat, sesuatu hal yang berlebihan itu pasti mengarah pada negatif ya. Tetapi kita belajar untuk membangun rasa percaya diri yang kuat sehingga kita memiliki hubungan yang baik dengan orang lain ya. Ada memang orang yang luas di dalam bergaul, orang yang kalau bisa dikatakan karakternya tuh ekstrovert ya, bisa membangun hubungan yang dekat dengan orang lain. Tetapi ada juga orang yang karakternya introvert, orang lain harus datang ya. Nah, bagaimana kita bisa saling mengimbangi satu dan yang lainnya ya. Nah, yang kedua tadi sudah menyangkut yang pertama, bagaimana kita luas di dalam bergaul ya. Luas dalam bergaul itu tadi saya katakan bahwa semua orang punya karakter yang berbeda-beda ya, tetapi orang yang introvert juga punya kemampuan untuk mau belajar ya, punya kemampuan untuk mau belajar untuk beradaptasi, berelasi. Nah, ini oleh karena itu kita perlu saling ya, saling karena kita ini hidup di dalam dunia yang tidak bisa hidup sendiri ya, baik orang yang luas ataupun juga yang perlu prosesnya ya, perlu proses yang cukup panjang. Nah, yang ketiga, belajar untuk menguasai situasi. Kita lihat kalau seandainya kita sedang berkomunikasi dengan orang yang berduka, tiba-tiba kita datang, mungkin maksud tujuan kita baik untuk mencerahkan ataupun juga membangkitkan suasana supaya tidak sedih. Nah, kita harus tahu memilih dan memilah komunikasi yang tepat, intonasi, tempo, kemudian bagaimana kita bisa untuk kalau dengan yang berduka, hendaklah kita mampu untuk membawa diri kita. Kalau orang yang lagi senang, kita pun juga berusaha untuk bisa ikut masuk di dalamnya ya. Kita melihat situasi di mana kita berada. Nah, yang selanjutnya bagaimana kita menjaga etika di dalam berbicara. Saya berbicara dengan orang yang lebih tua, yang lebih berumur, itu pasti akan sangat berbeda dengan orang yang sebaya, apalagi dengan anak-anakku semua ya. Ketika kalian berbicara dengan guru, tidak mungkin ada panggilan kau, ko, jangko begitu. Beda, karena itu panggilan untuk teman sebaya kalian ya. Dengan bapak ibu guru,
tentu ada panggilan permisi Bapak, permisi Ibu, atau shalom. Untuk memulai sesuatu perlu adanya kata sapaan ya. Nah, dengan demikian ketika kita belajar untuk meningkatkan intensitas kita di dalam mengedepankan etika berbicara, tentunya kalian pasti akan mendapatkan banyak manfaat ya. Karena dimanapun kita berada, tentunya kita mau supaya hubungan kita jauh lebih baik. Karena itu mari belajar bersama-sama untuk menghargai, respect dengan orang lain melalui baik gestur tubuh kita, melalui perkataan kita ya, sehingga dengan demikian kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Oke, anak-anakku semua, tetap semangat ya, jaga perkataan kalian, tingkah laku kalian, perbuatan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Els atas materi yang disampaikan. Kiranya siswa-siswi walaupun dalam masa pandemi ini tetap menjaga etika bergaul ya. Next, spesial juga kami akan menampilkan foto diri siswa-siswi baru kelas 10 tahun ajaran 2020-2021. Selamat bergabung.
anak-anakku semua, hari ini materi BK kita sudah selesai. Tetap kami memperingatkan buat anak-anakku semua untuk tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, kalau harus memang keluar, rajin cuci tangan di rumah, dan ingat selalu berdoa, tetap bersemangat, pasti Tuhan Yesus akan menolong kita semua. Ya, oke. Kita akan mengakhiri materi BK kita hari ini, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh belajar materi yang sangat simpel. Biarlah ini menolong kami untuk boleh menjaga etika kami dalam bergaul secara khusus dalam masa pandemi. Kami juga bersyukur untuk seluruh siswa-siswi kami yang baru bergabung kelas 10 dalam masa penyesuaian, kiranya Tuhan akan menolong. Tuhan juga memberkati untuk seluruh siswa-siswi kelas 11 bahkan juga kelas 12 dalam proses pembelajaran sepanjang satu semester, sehingga kami semua boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Bapak Ibu Guru tetap bersemangat melaksanakan tugas tanggung jawab dengan maksimal. Terima kasih ya Tuhan. Ini ungkapan syukur kami. Kami menyerahkan kegiatan proses pembelajaran kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.